yang dituju nanti itu pasti ada. Sesuatu. Seperti misalnya tanda-tanda diri saya misalnya. Bu Triana itu ada, dilihat aja tandanya, oh sepatunya ada. Nah sepatunya ada, ya itu berarti nanti orangnya ada misalnya, gitu ya. Itu berarti tandanya. Atau tanda dari suaranya, ada nih suaranya nih, berarti ada orangnya. Dan sesuatu yang apabila dia tidak ada, belum tentu yang dituju tadi juga nggak ada. Jadi tanda-tanda itu kalau dia ada, maka sesuatu yang dituju itu pasti ada. Tapi kalau dia nggak ada, belum tentu yang dituju nggak ada. Seperti misalnya orang melihat tadi misalnya, nggak lihat tuh sepatunya. Nah bisa jadi mungkin sepatunya nggak ada. Bisa jadi lagi pinjam orang, tapi belum tentu orangnya juga nggak ada. Bisa jadi orangnya ada. Gitu ya, itu maksudnya tadi ya. Ya, jadi alamah itu adalah sesuatu yang kalau itu ada, pasti sesuatu yang dituju itu pasti ada. Tapi kalau hal itu nggak ada, belum tentu sesuatu yang dituju nggak ada, belum tentu. Paham ya? Di sini Imam An-Nawawi menjelaskan contohnya misalnya tentang balik. Kita akan bicara tentang tanda-tanda balik. Berarti kalau tanda-tanda ini ada, kan tadi 3 ya. Kalau misalnya contohnya tandanya apa? Tandanya mimpi basah misalnya, mimpi basah tandanya. Kalau dia mimpi basah, berarti ini tandanya ada. Berarti dia balik, paham ya? Ada tandanya mimpi basah, maka baliknya ada. Berarti dia mimpi basah, berarti dia balik. Nah ya, nanti kita bahas ya. Tapi, ya nanti dibahas. Tapi, kalau seandainya dia nggak mimpi basah, ini kan tandanya nggak ada. Berarti dia nggak balik dong? Belum tentu. Bisa jadi tanda baliknya memang nggak mimpi basah, tapi haid misalnya. Nah itu, paham ya? Paham ya? Dari definisinya dulu nih. Jadi tanda-tanda itu maksudnya itu. Kalau itu ada, berarti sesuatu yang dituju tadi pasti ada. Tapi kalau hal itu nggak ada, belum tentu yang dituju nggak ada. Bisa jadi ya tetap ada. Sama kayak tadi. Orang mimpi basah ini tanda. Tandanya mimpi basah, berarti otomatis dia balik. Kalau nggak dia mimpi basah, dia nggak balik dong. Belum tentu. Bisa jadi dia mungkin nggak mimpi basah, tapi dia haid. Nah, berarti dia tetap balik, hanya tandanya yang haid. Paham ya? Ini dari definisinya dulu. Selanjutnya, sebelum masuk tanda-tanda lagi, tadi kan tanda-tanda balik harus dipahami. Sekarang kita bahas balik itu apa sih? Nah ini juga menjadi penting ya. Al-bulugh itu apa artinya? Disebutkan di sini al-bulugh wusulu haddit taklif. Balik itu Bu artinya, balik itu kan secara bahasa sampai. Secara istilah yang namanya orang balik atau anak balik berarti dia ada pada tahap usianya sudah sampai ke batas taklif. Ya, jadi saya ulangi, kalau kita sebut anak ini sudah balik, berarti secara usia, perkembangan dirinya, tahapan dirinya, dia sudah sampai pada batas taklif. Paham ya? Taklif itu apa? Taklif itu pembebanan. Maka anak yang sudah balik ini, kalau dia muslim, dia berakal, berarti dia disebut mukallaf. Nah itu konsekuensinya. Anak kalau udah balik, dia muslim kemudian berakal, berarti dia disebut mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf
itu adalah kalau dari sisi bahasa dia isim maf'ul dari kalafa yukallifu. Kalafa membebani, kalafa yukallifu membebani. Mukallaf berarti orang yang dibebani. Ya, ibu bayangin, anak-anak kita ketika dia sudah balik, dia muslim, dia berakal, statusnya udah sama kayak kita. Karena kita mukallaf, anak kita juga mukallaf. Gitu ya. Berarti Bu, tanggung jawab kita sebagai orang tua ini yang paling penting. Karena yang namanya taklif, apa sih taklif itu? Taklif itu kan pembebanan dari Allah berupa syariat. Nanti ada yang wajib, ada yang haram, gitu kan? Ada yang sunnah, ada yang mubah, ada halal. Itu semuanya nanti udah jadi beban dia sendiri. Kan kebayang, berarti surga nerakanya itu sudah ada di pundaknya dia sendiri. Maka kita ini nggak bisa Bu memandang anak kita jadi anak kecil terus. Nah ini biasanya kesalahan kita yang nggak kita sadari, atau kelalaian kita yang nggak kita sengaja. Apalagi kalau di Indonesia mau anak SMA disebutnya anak di bawah umur, padahal nggak begitu dalam Islam. Anak kalau sudah balik, dia muslim, dia waras berakal, berarti dia mukallaf. Berarti semua beban itu jadi tanggung jawab. Maka kebayang Bu, kewajiban kita sebagai orang tua itu berkejaran dengan waktu. Karena kalau tanda-tanda balik ini muncul di anak kita, mau dia masih SD, ya anak itu sudah mukallaf. Berarti kebayangkan tanggung jawab kita sebesar apa. Sedari kecil harus ngajarin syariat. Ini yang wajib, ini yang boleh, ini yang enggak. Ini yang harus dikerjakan, ini yang berhukum sunnah, ini yang halal, ini yang haram. Gitu. Maka kalau kita betul-betul bisa mengasuh, mendampingi, mengedukasi dengan sedemikian rupa, maka nanti anak kita tumbuh ketika dia mukallaf, dia sudah siap dengan tanggung jawabnya. Ini aja kadang kita PR-nya besar ya Bu. Udah kita ajari, kita edukasi. Begitu balik mukallaf kadang masih ada aja yang kelewat. Iya kan? Kebayang nggak Ibu nih kalau refleksi ke anak-anak di rumah? Iya kan? Kita lihat dia sudah semakin besar, harapan kita dia udah ngerti. Tanpa harus diingetin, disuruh dan segala macam. Tapi ternyata ya namanya mendidik anak ya Bu, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Tetap aja tuh kalau kita ngomongin pengasuhan, pendampingan, pendidikan di anak-anak, ya memang kewajiban kita sampai nanti kita meninggal. Tapi paling tidak kalau kita paham konsep balik, dan kalau dia sudah balik, dia menjadi mukallaf, paling enggak kita sudah mencoba ikhtiar maksimal sedari dia kecil sebelum masa balik. Karena akan jadi sangat sulit kalau kita harus mulai ketika dia sudah balik. Apalagi udah SMP, SMA, jauh lebih berat daripada kita membiasakan dari kecil. Gitu ya, maka ini harus dipahami. Sebagai contoh konkret Bu yang sering saya infokan, kayaknya di sini juga udah pernah deh. Ibu buka surat As-Saffat yang tentang Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim. Tentang Nabiullah Ibrahim dan juga Ismail, sebentar ayatnya. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat